sepertinya dia sangat legend. Ciri-cirinya berambut panjang. Pokoknya kita langsung aja kita lihat, pengen tahu kan? Oke. Halo Om Tambu. Permisi, apa kabar Om? Kagetan ini, ada apa ini ya? Kebetulan ini tadi saya lewat, lihat ada Om yang lagi megangin burung nih Om. Waduh. Silakan duduk. Boleh duduk, kita ngobrol-ngobrol dulu Om ya. Boleh. Oke. Sini ya Om ya. Barusan lagi ngapain nih Om ya? Nyolok jangkrik ini, karena udah jamnya harus nyolok jangkrik 1 untuk masuk sore, nanti malam masih nyolok lagi harus 2. Banyak burungnya Om ya? Banyak kalau burung, tapi kalau cuca hijau cuma 1. Cuma 1 Om? Iya, kalau cuca hijau. Udah lama punya ini? Sekarang nanti masuk April, 14 April 3 tahun usianya. 3 tahun. Boleh Om dideketin Om burungnya? Boleh. Dia pakai kandang harian, ya kalau harian harus pakai kandangnya tetap kandang harian, dia nggak pakai kandang lomba. Sudah berapa lama Om Tambo hobi sama burung gitu? Kalau burung, mainan burung ya, mainan ini. Iya, mainan. Kalau mainan burung, saya dari 2000 udah mainan burung kicau. Udah lama dari juga, tahun ya. 2000. Dulu itu 2000 itu belum ada gantangan besi, masih bambu. Oh, masih bambu. Ya, 2000. Jadi waktu pertama kali Om mainan burung itu burung apa Om? Saya pertama kali itu main kacer. Oh, main kacer. Kacer. Bukan Seru juga Om ya kalau kacer tuh. Sekarang ampun lah kalau saya mainin kacer. Rambutnya udah ubannya udah parah. Oh ini. gitu. Terus setelah kacer? Saya main murai kemudian ke lakbet. Sempat pentet hanya berapa bulan. Karena cuca hijau dulu 2016. Saya udah mainan cuca hijau tapi punya Big Boss ada. Punya Oto Jaya. Ya sampai ke Palembang segala burungnya. Nah, begitu lambat laun saya lihat kok main cuca hijau ini lebih asik. Lebih asik Om ya. Ya, bisa kumpul teman. Kok nggak ada ributnya. Itu yang buat saya senang. Jadi asiknya di mana itu Om? Ya itu tadi, kita bisa kumpul. Mau si A, si B yang juara, itu kita tetap senang. Jadi gitu. Nggak mikirin, wah gua besok harus ngalahin lu, enggak. Oh, jadi kayak nggak ada lawan ya. gitu ya. Jadi yang kita adu itu burung dengan settingan burung. Gitu. Bukan harganya burung, bukan. Benar. Enaknya di cuca jadi hijau lebih apa ya, sportif gitu ya kalau di komunitas gitu ya. Terus kalau untuk cuca hijau sendiri itu kayak permasalahannya itu apa Om? Kalau kacer itu kan nangkur, kalau murai ngelowo. Nah kalau untuk di cuca hijau sendiri itu apa permasalahan cuca hijau itu banyak. Ada melet. Oh, melet. Ada ngembung. Ada lagi tuh nggak ngembung, ya nggak melet, tapi dia nggak mau bunyi juga. Oh, jadi diem gitu tapi ya. Tapi paling parah itu burung tuh kalau udah cuca hijau tuh melet. Itu agak dandaninnya agak lama kalau melet. Kalau ngembung nggak, ya nggak lama lah. Kalau ngembung itu hanya paling lama itu. Kalau untuk saya ya, itu hanya 2 bulan sudah bisa sembuh jalan lah, lagi, udah bisa stabil lagi lah ya. Kemudian kalau yang diem aja, kayak pernah ada kejadian tuh, burung numbur-numbur glimpang ke bawah, lagi enak-enak atau jedok ke bawah lari-lari. Nah itu juga penyakit juga sebetulnya, tapi kan kita nggak tahu penyakitnya itu apa, karena yang tahu yang punya burung sendiri. Benar. Jadi harus benar-benar memahami burungnya dulu Om ya. Kalau apa namanya Om, ada nggak sih tips-tips cara memilih bahan cuca hijau yang bagus? Ini ya kalau cuca hijau, kalau kita niat untuk lomba, apalagi sampai event ke regional, yang nggak usah cerita sampai ke nasional lah, yang regional aja, umum aja lah ya. Itu postur tubuh tetap harus medium, dia gede enggak,
kecil pun enggak gitu. Sedang, jadi sedang lah ya. Terus kemudian untuk kepala itu kecil lah bentuknya. Kepala itu kecil, kemudian kalau paruh itu jangan sampai paruh tebal, udah tebal panjang, udahlah itu susah. Susah itu Om ya. Jadi lebih ke kecil aja ya, kalau kepala sama paruhnya medium, itu ya. Yang jelas medium. Kalau cucak hijau. Punya cucak hijau berapa Om di rumah? Kalau tadinya 3. Terus? Yang 2 kebetulan ditukar dengan pagar. Oh, udah dijual. Karena dulu belum punya pagar ya. Oh iya. Ada temen teralis, wis tak tukar karo pagar piye. Oh gitu. Jadi ya aku udahlah. bilang, waduh. Gimana ya? Ya kebetulan dia milih yang Kota Agung punya. Ya udahlah, saya bilang nggak apa-apa tukar pagar. Kemudian yang kedua, ya pelapisnya. Oh, pelapisnya. Sapu jagat ini. Jadi dulu sapu lidi. Sapu lidi namanya ya. Kayak. Itu kebetulan kalau dia nggak on, nggak bagus, ya sapu lidi itu yang saya bawa, tapi nama tetap sapu jagat. Hanya beda di tubuh, dia lebih kecil. Oh, tapi kalau untuk kualitas mainnya? Kalau lebih ke mana? isiannya hampir kembar, hampir kembar. Tetap kenarian, tapi kalau yang sapu lidi kenariannya nggak panjang, dia patah, kalau bahasa saya patah. Jadi kalau sapu jagat ini lebih jelas pembawaan materinya ya Om ya? Materinya dia kenarinya lebih panjang, isiannya lebih banyak, hanya bedanya cuma itu. Banyak lah pokoknya kalau untuk masalah cucak hijau ya. Ya. Juga nantinya saya juga berharap untuk teman-teman yang melihat konten ini ya, kalau masih mau percaya atau tidak dengan cucak hijau, tolong isian yang pernah didampingi cucak hijau teman-teman harap dikeluarkan dari rumah. Kalau burung masih mau untuk mainan. Jadi harian itu memang cucak hijau itu nggak bisa lihat burung lain kecil. Pokoknya burung kecil aja. Oh, jadi cuma burung kecil aja Om ya? Ya, yang burung kecil ya kayak jenggot pun nggak bisa. Oh, nggak bisa Om. Jadi memang harus sendiri gitu ya Om ya? Dia memang nggak bisa berdampingan. Dia tetap harus sendiri. Kalau mau dimasterin ya di saat dia nanti waktu mabung. Kalau dia udah nggak mabung, nggak usah dimasteri lagi. Jadi kalau memang harus ada masteran burung hidup gitu, yang penting jangan kelihatan Om. Ya nggak apa-apa, silakan mau di luar nggak apa-apa, tapi dia jangan sampai ngelihat. Yang penting suaranya aja kedengaran ya Om ya. Sekarang kan banyak cucak hijau saltu, cucak hijau yang aneh-aneh lah. Ya itu karena dia berdampingan dengan burung lain gitu ya. Burung-burung kecil. Ya kalau banyak sih yang masih nggak percaya silahkan. Kalau yang percaya silakan ditonton ini sampai selesai, nanti silakan diulas ke burung Anda sendiri. Jadi buat teman-teman nanti ya, bisa dicoba dengan burung cucak hijau Anda yang punya, boleh dicoba bener apa enggak ini katanya Om Tambo ini ya, karena silakan. Beliau termasuk di cucak hijau juga udah berpengalaman lah ya. Jadi kalau yang punya kendala, contoh ngembung, yang ngembung coba rajinin mandi dan sorenya. Kemudian menu. Ya kita kan ya cucak hijau ini aslinya kalau di hutan tuh nggak makan serangga. Oh gitu. Yang dia cari hanya buah. Buah ya Om ya. Ya kan? Benar. Itu aja. Ya sekarang di hutan nyari jangkrik kan nggak nemu loh. Susah Om ya. Nggak mesti setiap hari ada Om ya. Tapi kalau dirawat, kasih terus dirawat, dicor. Kalau mau dijar, jor dia nggak tahu kalau burungnya akhirnya ngembung. Itu kebanyakan, apalagi yang main ulat atau main kroto. Lihat pengalaman yang Anda pakai, tolong dirubah. Kalau bagi saya itu, kalau saya terus terang burung ini belum pernah kena kendala. Amit-amit jabang bayi, saya punya cucak hijau, saya nggak mau cucak hijau saya punya kendala ngembung, mangap, melet, lidahnya itu keluar. Kalau udah lidah sampai keluar itu udah apa namanya? Ya fasenya ya kalau mau dandanin di atas 6 bulan. Oh, jadi itu bisa dikatakan permasalahan yang sangat besar juga itu ya. Ada juga yang bilang punya saya masih tetap main jam trok. Oh iya. Keluar nggak isian? Oh, jadi biasanya kalau itu birahi
birahi dengan emosinya, dia nggak bisa ngeluarin loh, dia hanya ngengken. Sama aja kalau kita ngempet lah. Jadi karena yaitu kebanyakan menu. Jadi kayak lip sync gitu Om ya? Nah ya, kalau lakutnya lip sync. Lip sync, kalau bahasa-bahasa kicau-kicau mania lainnya itu ngomong lip sync gitu. Ada juga ini Om yang bilang kalau cucak hijau itu diisi gampang-gampang susah. Artinya sekarang ingat, besok lupa. Itu bener nggak sih Om? Ini mumpung dibuat lagi konten ya. Oh iya, sekalian. Sekalian nih Om ya. Burung ini dari dia rontok sampai sekarang saya nggak kasih isian. Sama sekali Om. Nggak saya kasihan. Mau ciblek, kenari, perenjak, ini isiannya dia. Kenari, ciblek, perenjak, jenggot, kapas tembak, rambatan, dan siri-siri saya nggak kasih lagi. Tapi masih ada. Tapi sampai detik ini, kalau saya udah keluar subuh, saya masukin dalam rumah, masih ada, bahkan dia nambah. Nah, nambahnya dia mungkin pada saat kemarin-kemarin saya bawa lomba, gitu ya. Dia pasti nyimpen. Kalau ada orang bilang cucak hijau itu tolol, mohon maaf, bagi saya itu cucak hijau tidak tolol. Tidak seperti itu. Ya, cucak hijau ini lebih antik kalau bagi saya. Orang yang dikasih isian terus pasti lihat lah, suaranya ngacak. Malah rusak Om ya. Akhirnya Om ya. Kalau saya malah jadi suaranya tumbur-tumburan, bukannya dia bisa nyusun. Iya, benar. Sebetulnya bukannya cucak hijau tolol. Iya. Orang itu salah. Maksud dia itu mungkin isiannya numpuk. Makanya dikatakan tolol. Jadi bukan tolol Om ya. Belum selesai ini umpamanya keluar apa? Gereja dengan dia dari tumpuk burung lain, gereja dengan ciblek, jadi kan suaranya gerejanya hilang Om ya. Nah, makanya dikatakan tolol mungkin ke sana. Oh, jadi lebih ke cerdas. Ya. Jadi dia karena terlalu banyak isian, akhirnya yang dikeluarin isian yang baru-baru dikasih itu Om ya. Juga kan nggak ada sih juri nungguin cucak hijau kayak kacor murai. Juri sekarang hebat-hebat. Yang penting lihat jalan. Yang penting kalau udah dengar bunyi jalan aja, dia nggak tahu. Tolong dong sekarang kalau bisa ditungguin dia bunyi. Ya lima ketukan lah bahasa dalam hati. Ditungguin dia pasti ngedengerin. 4 burung bisa tetap terlihat lah dengan satu mata. Didengerin yang benar-benar burung itu benar keluar isian atau hanya jamtrok atau hanya lip sync gitu ya. Ada juga yang kuak-kuak atau piek-piek suara anakan meri gitu. Kan sekarang banyak ya. Orang taunya burung gua nih isiannya mewah-mewah. Coba dipasang mic bluetooth di atasnya, ditonton pasti nanti dia akan malu. Jadi cuman kayak lip sync gitu akhirnya. Jadi udah banyak lah. Jadi kalau untuk sekarang untuk teman-teman, makanya burungnya kenapa isiannya nggak mutlak, hanya begitu-begitu aja. Tolong bagi saya untuk teman-teman yang nonton channel ini, isian jangan digabung atau direndeng dengan burung cucak hijau Anda. Kalau burung Anda mau tetap juara di gantangan. Itu aja pesan dari saya. Kalau lepas dari rendengan nanti burung Anda juara, burung Anda lebih dari waktu masih direndeng dengan isian, nggak perlu Anda ucapan terima kasih dengan saya, tidak perlu. Itu karena saya hanya pengalaman saya punya burung 3, yang 2 itu rusak gara-gara direndeng. Itu aja. Kalau ini nggak bakal saya rendeng karena ini burung kesayangan saya, terus terang ini paling kesayangan saya. Paling kesayangan Om ya. Itu aja untuk jadi pesan untuk teman-teman, hilangkan ngerendeng dengan burung isian, apalagi dengan murai ataupun kacang. Nah, itu buat teman-teman semua yang punya cucak hijau ataupun kepengen memelihara cucak hijau, terutama yang untuk di gantangan. Jadi jangan sesekali cucak hijau Anda ditempel dengan burung-burung lain. Jadi kalau mau masterin ya cukup dikasih suara aja. Meskipun pakai burung hidup, yang jangan sampai kelihatan wujud burungnya. Juga untuk menu, nggak usah lah kita yang instan-instan untuk lomba. Hari ini kita hantam, juara, besok nggak jalan lagi percuma. Kalau gitu bisa stepnya minggu ini ya bisa juara 3 kali lah, atau 2 kali ya, 2 kali lah. Ya, minggu besok ada lomba, dia masih tetap jalan juara lagi. Jangan minggu ini juara, besok nggak juara,
Turun pertama nggak bunyi, turun kedua kuak 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 kuak, turun ketiga nggak bunyi. Artinya jangan dipaksain dengan ya, kalau bisa, settingannya gitu Om ya. Settingan saya minta ya standar aja. Kemampuan burung kita ya seperti itu, karena kalau udah apa ya stepnya dikasih sekarang, nanti lama lambat laun burung ini nggak mungkin nggak punya hoki yang jelas. Ya, karena kitanya ini grogi. Weh, aku harus ngalahin punya si A, si B, si C. Ambisinya udah tinggi. Nah, itu yang jeleknya. Nggak usah. Berangkat dari rumah, bismillah. Nyari hoki. Nyari hoki. Itu aja. Gitu. Burung cucak hijau di Lampung ini nggak ada yang jelek. Saya sendiri kadang-kadang gini, wah, dari rumah bukan nggak pede. Oh, iya. Insya Allah gandengnya dengan ini. Kenapa? Saya cuma pengen dapat isian dari dia. Oh, pengen nemuin main burung yang ini, ngotot atau gimana gitu lah ya. Kemudian saya yang isian saya nggak punya di burung dia, insya Allah biar bisa masuk. Gitu kan. Kemudian besok kan punya saya bisa keluar kan. Wah, alhamdulillah, berarti ya besok saya temuin dia. Burung saya udah masuk isian punya kamu. Jadi nempel burung bagus bukan berarti menantang gitu ya. Bukan. Juga bagi saya malah nambah seneng. Nambah seneng. Gitu. Apalagi begitu yang burung bagus mahal kalah. Otomatis kan harga burung kita naik. Ya, bukan harga burung itu turun, dia malah makin lama makin naik. Bener Om. Makanya dirawat dengan burung dengan yang stabil aja lah, nggak usah kita ikut-ikutan punya orang begini, punya orang nggak dikasih ini, nggak usah. Nah, kebanyakan seperti itu Om ya. Kalau teman-teman yang artinya belum paham ya. Kadang-kadang punya itu kayak gini, coba gitu kan. Jadi lebih ke punya pribadi aja Om ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan yang lain gitu. Saya buka aja kemarin punya saya, kenapa ndak buntut, itu juga jadi masalah. Kalau ini kan belum mabungnya belum selesai. Burung juga nggak bisa. Ada orang pakai kebut-kebut atau lambaian tangan, itu sebenarnya salah. Sebenarnya kalau mainan cucak hijau kita dengerin lagunya dengan dia gentrok. Karena kita ngerawat burung, itu kan kita pengen lihat penampilan burung. Iya benar Om. Iya kan? Benar. Terus untuk rawatan harian sendiri untuk cucak hijau itu ada nggak tipsnya juga? Ada. Kalau yang jelas, ini mungkin semua teman-teman juga udah pakai. Tapi yang jelas rawatan itu kalau nggak konsisten, ya bisa dilihat lah, cucak hijau hari ini bisa juara, besok pasti enggak. Bisa juga nggak bunyi karena nggak konsisten. Yang jelas kalau karena saya kan termasuk ada pekerja malam, saya jam 5 itu baru pulang. Dia ini pasti udah keluar. Gitu. Jam 5 itu pasti keluar. Nanti terhitung masuk ke embun gitu Om. Ya. Kalau bahasanya ya memang kalau orang-orang bilang ngembun. Kalau saya, karena saya pulangnya jamnya segitu, pasti saya harus keluar. Oh, gitu. Juga kangen-kangenin burung lain, ya jam 10, ini burung sudah di dalam rumah, udah pasti dalam rumah. Jadi kalau untuk cucak hijau sendiri tuh, embun itu wajib atau enggak sih Om? Kalau saya bilang, kita larinya langsung ke alam aja lah. Ke alam. Alam aja, ya. Cucak hijau, dia nggak ada nangkring di di kayu dia. Pasti dia nyelempet di bawah daun-daunan itu ya Om ya. Ya. Nah, itu setelah nanti begitu subuh, dia baru ada di tangkringan, dia pasti cari embun pagi. Karena untuk membasahin bulu-bulunya biar seger lah. Karena dia kan nggak mungkin mau mandi di kali kan nggak mungkin. Nah, itu kita lari ke alam aja, dia pasti larinya ke embun. Saya juga nggak mainan pakai pur. Jadi ya dia hanya makan pisang. Oh, jadi cuman pisang aja ya. Hanya saya kasih buah, lihat kondisi suhu. Kalau saya lihat suhu aja. Harian full tetap pakai pisang. Saya kalau nggak nemuin pisang yang putih, saya nggak akan beli. Saya lebih baik carikan buah yang lain. Itu untuk yang digantang nih Om ya tentunya. Rawatan harian dan settingan lomba itu ada trik khusus nggak sih Om? Kalau sampean sendiri? Kalau rawatan khusus, kalau saya nggak ada. Kalau khusus untuk saya, sebetulnya ya itu tadi rawat dengan konsisten aja. Contohnya? Contohnya dari pagi itu ngapain gitu? Yang jelas kalau pagi, kalau saya tetap subuh tuh keluar. Nanti 9:30. Saya nggak pernah dijemur ini burung. Oh, nggak pernah jemur? Saya nggak jemur burung.
Burung saya nggak saya kena jemur, pasti langsung masuk rumah. Itu memang sengaja nggak dijemur atau memang nggak bisa waktunya untuk jemur, Om? Enggak, memang dia nggak bisa kena jemur. Oh, jadi cucak hijaunya sendiri yang memang nggak bisa untuk dijemur, Om, ya? Ada cucak hijau yang harus dijemur juga ada. Oh, jadi sama kayak burung-burung pada umumnya gini, gitu, cucak Om, hijau itu ada sebenarnya 2 karakter. Cucak hijau senang mandi dengan cucak hijau nggak senang mandi. Kalau cucak hijau yang senang mandi, itu jangan banyak jemur. Yang senang mandi itu. Oh, jadi suhu tubuhnya panas gitu ya. Karena kan itu yang kalau senang mandi itu berarti suhu badan burung itu panas. Panas kan? Panas terus. Kalau gitu dijemur lagi ya nggak jadi. Tambah panas lagi. Iya. Nah, kalau burung yang suka dijemur, ya utamakan pasti burung itu jarang susah mandi. Gitu. Contohnya punya saya. Oh, susah kalau suruh mandi. Apalagi di keramba. Oh, berarti memang dia nggak senang panas gitu, ya? Nggak senang panas, dia pasti mandinya di cepo. Oh. Itu burung udah punya karakter sendiri. Kalau untuk masalah jangkrik atau dan lain-lain itu perlu nggak untuk harian? Kalau saya itu hanya kasih jangkrik itu pagi itu jam 9:30 itu. Pokoknya begitu saya selesai dari luar, saya masukin dalam rumah. Ya saya kasih hanya 2. Nanti azan sore asar, itu saya kasih 1. Oh, cuman kasih 1. Nanti malam jam 7 dia pasti mandi burung ini. Harus. Pasti dia mandi jam 7. Saya kasih jangkrik 2. Jangkrik 2. Setelah itu pasti dia kecepuknya dia mandi. Air saya ganti, pasti dia mandi. Pasti mandi, Om, ya. Karena itu udah rutinitasnya dia, ya seperti itu. Pasti mandi. Nah, kalau misalkan nih, Om, ya, ini sekarang besok ini hari Minggu. Mau lomba itu dari hari Senin, persiapannya apa, Om? Kalau seminggu sebelum lomba ada nggak? Itu hanya ada 2 hari. Jadi berarti H-2 udah dipersiapkan, Om, ya. Jadi kalau ini baru saya menu. Kalau burung saya baru saya menu di hari Jumat dengan hari Sabtu. Baru. Jadi kalau hari Jumat saya kasih kroto kecil-kecil itu ya kalau dibilang secimit lah. Oh, secimit. Yang penting dia makan gitu aja, Om, ya. Itu hari Sabtu. Kemudian hari Jumat. Hari Sabtunya baru saya kasih ulat tapi yang putih. Oh, ulat yang baru ngelupas itu, Om, ya? Iya, saya kasih 2. Dengan jangkrik itu hanya 1. Emang bedanya apa sih, Om, kalau ulat yang putih sama yang coklat itu? Karena kalau ada yang ngaruhnya kalau yang coklat itu keras sih. Oh, keras. Jadi bahasanya untuk naikin dia buat onnya dia ini agak lambat. Jadi kayak susah dicerna gitu, Om, ya. Kalau putih itu cepat. Jadi kalau biar kenapa kok saya kasih hari Jumat dengan Sabtu di lapangan saya nggak kasih lagi. Jadi biar nggak panas, Om, ya. Juga itu biarin ngeluarin 1 isiannya dia biarin keluar, kemudian biarin dia jamtrok. Kalau dia dikasih ulat jamtroknya pasti keluar. Pasti keluar, Om, ya. Jadi settingannya di H-2 sebelum lomba. Nah, kalau untuk di lapangan sendiri gimana? Masih ada lagi. Masih ada. Kan baru sampai Sabtu itu. Minggunya. Minggu pagi. Burung ini pindah kandang. Pindah kandang. Ini kandang hariannya dia ini. Kandang jadi, kandang apa namanya? Kandang kios lah kalau saya bilang. Jadi pindah kandang maksudnya ini karena memang ini jelek, pindah ke kandang bagus atau gimana? Enggak. Dia memang nggak pernah pakai kandang lombanya dia. Oh, hariannya. Dia tetap kalau harian pakai kandang ini, kalau lomba dia pakai ada kandangnya, kandang sendiri. Itu bertujuan apa, Om? Karena sekarang gini aja kita mungkin teman-teman cucak hijau lainnya kan pengen tahu nih, Om. Ya, jadi biar teman-teman burung kalau di kandang ini terus kan jenuh. Oh, gitu. Jenuh. Jadi dia ngelihatnya warnanya ini terus, kandangnya seperti ini. Jadi kayak udah, kandang jelek. Terus kemudian kenapa kok saya pakai koran? Ini ada sendiri juga. Pakai koran gini ada. Bertujuan apa itu? Tujuannya 1, ngurangin sampah untuk di rumah lah korannya. Oh, benar. Bukan itu, bukan. Ya, buat ini aja. Saya pakai koran, ya. Kalau dia pakai karpet merah atau yang karpet hitam, udah biasa apa gimana? Ya, nantinya
Kalau sewaktu-waktu kita naikin, kita kan nggak tahu ada bersisa, walaupun udah dibersihin. Oh iya. Namanya burung, kadang kan ada makanan dikit itu kan langsung dia pasti turun, lapar bahasanya kan. Kalau saya nggak pakai ini harian, saya ganti karpet biasa, dia belum pernah selama 3 tahun berani turun ke bawah. Pakai yang sekarang aja pakai apa? Koran ini pun dia nggak berani ngambil makanan di bawah. Karena bagi dia apa ya, heran, ini apa gitu loh. Kalau kita langsung pakai karpet merah atau yang hitam, wes lah, semua burung pasti turun. Jadi artinya ini ada triknya juga. Artinya pindah kandang ini sebagai trik tersendiri aja. Gitu Om ya. Kalau untuk burungnya biarin nggak jenuh, kan banyak tuh cicak hijau yang jenuh. Kalau digantung hebat bener lah, di ini hebat bener. Wah, gacor-gacor, begitu digantung diem. Karena mereka udah jenuh. Jadi makanya teman-teman nonton apa? Video ini nggak rugi. Nggak rugi, benar-benar. Karena saya dapat ilmu. Ya, ilmu. Ini bongkar-bongkaran aja, belum tentu di apa tempat orang lain pun mau bongkar-bongkaran. Gitu. Ini jenuh. Jenuh kalau udah jadi belum semua pemain cicak hijau itu tahu Om ya itu. Ya, triknya untuk ganti kandang. Ada nih satu, cucak hijau tidak mau ganti kandang. Ada. Karena apa? Si empunya nggak mau berusaha. Nggak apa-apa, hari ini nggak bunyi. Besok coba lagi pasti bunyi. Sekarang saya punya kandang ya warna-warni ya bunyi. Tadinya ya kandangnya coklat terus. Lama-lama saya juga bosen. Nggak usah burungnya. Saya sendiri juga bosen. Bukan saya nggak kepingin nanti juri udah hafal kan kandang saya enggak. Jadi bukan hanya variasi aja. Bukan bertujuan seperti itu Om ya. Juga burung ini jenuh lah. Jadi teman-teman yang belum tahu, artinya pindah kandang di saat waktu mau lomba itu ternyata sebagian trik dari pemain cucak hijau. Jadi bukan hanya pengen terlihat bagus di kandangan, atau pamer lah intinya, tapi juga itu sebagian trik agar cucak hijaunya lebih seneng ngentrok di kandangan. Karena dia ganti lagi rumahnya. Jadi serasa rumah baru gitu. Oke. Ada lagi nggak Om yang lebih dari ini? Trik-trik yang lebih atau ya ada. Kalau untuk menu buah ya, itu yang EF ke buah, itu kadang ada yang selingan sih. Kayak saya punya burung ini, buahnya bulan ini nih dia masih menggunakan pisang dengan jeruk. Bulan ini masih ini senang dia masih dengan jeruk. Oh gitu. Contoh lomba kemarin keluar langsung dia isiannya. Ya, yang ada yang belum pernah saya dengar isian tuh keluar pada saat itu waktu kemarin pakai jeruk. Tahun dulu pernah pakai jeruk, ya nggak seperti itu. Jadi belum tentu pada saat dia pakai ini dia bagus, makanya buah itu juga menunjang. Ya artinya untuk buah sendiri itu perlu dipahami. Ya. Setiap bulannya. Jadi nggak harus pisang terus gitu Om ya. Artinya dia juga bosen dengan pisang terus mungkin Om ya. Kadang saya kasih juga buah naga. Mantap. Terus apa? Kalau apel saya nggak kasih. Kalau pir saya kasih. Soalnya kalau apel buat orangnya. Nah, apel itu saya mendingan beliin untuk ponan-ponan saya lah. Terus kasih saya juga Om. Kemudian kalau pulang, ini pulang lomba. Burung ini pasti saya kasih timun. Oh timun, tujuannya? Nah, pasti kan ingin tahu. Jangan kepo. Nah, teman-teman kepo ya. Teman-teman kepo nggak ini? Kenapa timun nih? Hanya lakbet dan kenari makan timun. Lakbet dan kenari saja yang makan timun. Jangan kepo. Mau tahu nggak ini? Mau tahu nggak? Mau dibahas nggak nih? Mau tahu apa? Hanya sekedar tahu. Makanya nonton channel ini ya. Di like, loncengnya dipencet. Nggak ngeluarin kuota nggak.